Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis dengan NIM 102022530053 dari kelas SI 4903. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang bagaimana kita mengimplementasikan stored prosedur dan trigger dalam suatu database. Sebagai hal ini saya lakukan sebagai pemenuhan tugas dari Bapak Fakih Hamami selaku pengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum kita melakukan pengimplementasian, kita harus menyediakan database terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan database yang ada serta data dari masing-masing tabel. Oke, kemudian kita langsung lihat soalnya. Ini membuat store prosedur untuk menampilkan detail nama, alamat, jurusan mahasiswa, serta nilai berdasarkan mata kuliah dengan parameter NIM dan mata kuliah. Maka kita akan membuat get prosedur, namanya detail. Nah, S parameternya in P NIM INT, kemudian in P nama MK archar 100 kita begin. Sini kita akan membuat query yang akan menampilkan nama, alamat, jurusan mahasiswa, dan nilai. Select and m dot nama, kemudian m dot alamat, m dot jurusan, dan n dot nilai. From mahasiswa M. Ya Allah. Oke. Kemudian karena ada dua atribut atau dua field yang ingin kita gabungkan menjadi satu dari tabel yang berbeda, kita akan menggunakan inner join. Akan menggunakan tabel inner join. Nilai underscore mahasiswa and on n dot nim sama dengan m dot nim. Namanya di sini adalah nim mahasiswa. Kemudian kita akan membuat inner join lagi untuk bisa menghubungkan tabel nilai mahasiswa dengan tabel kode mata kuliah. Kuliah. Mata kuliah. Oke, sama aliasnya mk on mk dot kode mk sama dengan n dot kode mata underscore kuliah. Oke, sama. Kemudian kita akan membuat clause aware di mana kita akan mendeklarasikan bahwa m.nim dari tabel mahasiswa itu sama dengan p underscore nim and mk dot kode nama mk sama dengan p nama mk. Kemudian kita akan membuat delimiter
Kita langsung execute. Oke. Dan kita akan memanggil prosedur yang telah kita buat menggunakan misal name-nya adalah 1010 sistem struktur data. Kita akan lihat. Oke, keluar. Nama, alamat, jurusan, dan nilai. Oke. Ini kita bisa lihat bahwa di tabel nilai mahasiswa, di tabel mata kuliah, struktur data itu kode MK-nya MK003. Kemudian kita tinggal cari MK003, name-nya 1010, nilainya 95. Artinya outputnya sudah sesuai. Kemudian soal kedua, kita akan membuat prosedur lagi untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan. Oke, kita akan membuat create prosedur, kemudian namanya adalah AS. Sini parameternya adalah tidak ada dijelaskan parameter. Mungkin saya akan membuat jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan. Oke, berarti di sini adalah jurusan, kemudian kita akan membuat parameter keluar. Ini namanya P total. Oke. Integer. Kita begin. Kemudian kita select. Karena kita perlu menjumlahkan, maka kita akan menggunakan count. Sebentar. Count. Count. Ini kita pakai count ini. Kemudian kita masukkan dia ke parameter yang telah kita buat, yaitu P total. Dan jadi from dari tabel mahasiswa. Kemudian akan membuat clause aware di mana jurusan jurusan sama dengan P nama jurusan. Atau kita bikin lebih persimpel. Oke. Kemudian kita bikin delimiter lagi. Delimiter. Lalu kita execute dan kita coba call jumlah NHS dengan parameter
sistem informasi. Bentar, ada nggak jurusan sistem informasi? Oke, ada. Sistem informasi. Kemudian di sini kita akan membuat parameter total, variabel total untuk bisa menampung dari parameter yang keluar. Kita Ctrl Enter. Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita akan mengambil select add total. Sini keluarnya 6, kemudian kita akan buktikan. Jurusan sistem informasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pas. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Membuat satu trigger before atau after pada data yang sama yang dijalankan setelah operasi di ML. Oke. Nah, untuk trigger kita harus, karena ini adalah suatu pencatatan ibaratnya kayak alarm, jadi kita akan membuat tabel log dulu yang akan menyimpan detail perubahan yang ada gitu. Create log, tabel log, namain apa ya? Kita namain namain ini aja, log MLS. Kemudian kita buat log MLS. Ini ID log yang mana bentuknya integer. Kita bikin auto increment dan jadikan sebagai primary key. Kemudian kita akan membuat lagi event varchar 100. Langsung kita akan membuat waktu terjadinya dengan tipe datanya date time. Oke, kita enter. Oke. Di sini udah kebuat tabel baru yang akan menyimpan output dari trigger. Oke, udah ada ya. Kemudian kita coba buka log. Oke. Nah, setelah kita membuat tempat penyimpanan dari triggernya, kita akan membuat triggernya. Create trigger. Kita kasih nama trg tambah MLS
Kita akan pakai alter aja karena kita pengen menambahkan alter insert on tabel apa? Mahasiswa. Aduh. Kemudian kita akan tentukan bahwa ini harus berjalan kepada semua baris. Dan kita begin. Kita masukkan insert into log nhs to event dan waktu. Listnya adalah nama concat karena kita ingin menggabungkan. Kita kasih sinyal mahasiswa baru ditambahkan, kita kasih nama tapi harus yang terbaru, new nama. Kemudian untuk waktu kita akan membuat waktunya menjadi sekarang. Ketika waktu sudah terjadi, dan kita end. Di sini kita buat lagi delimiter. Oke. Create trigger. Untuk mahasiswa alter insert on mahasiswa for each row. Kita mulai untuk melakukan insert into log mahasiswa. Isinya kejadian, terus values-nya concatenation mahasiswa baru. Oke. Oke, sip. Kita coba execute. Oke. Ada alter jadi salah. Aduh. Ini tipu-tipu gini nih. Oh, salah kita. Ini itu after insert. Oke. Terus kita akan select from log hs. Kita lihat. Oke, masih kosong. Maka kita harus tambahkan dulu insert into mahasiswa. Di mana value-nya adalah NIM-nya 1222, 1223, kemudian 1223, nah, NIM, nama, alamat, jurusan, dan angkatan. NIM, namanya Bedu, alamatnya Jalan
telekomunikasi, terus jurusannya sistem informasi, alamat jurusan dan angkatan. Terus ini angkatannya 2025. Oke, kita harus insert dulu. Oke, sini insertnya udah ada. Ya, bisa lihat. Nah, triggernya sudah ada. Oke. Jadi 3 soalnya sudah terpenuhi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.